Terima kasih masih bergabung bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita dalam Berita Satu View. Mas Budi, Mas Tri, ini partai pohon beringin usia sudah cukup dewasa, matang, tapi perilaku elitnya apakah bisa mencerminkan ketidakdewasaan berpolitik? Bagaimana Anda melihat ini? Ya, memang Golkar itu kalau dirunut dari sekretariat bersama Sekber Golkar dulu ya, itu tahun ini tepat memasuki umur 50 tahun. 50 tahun, salah. 64 tahun 4 ya. itu ya. Artinya partai yang sangat tua sebenarnya. Waktu itu dibangun oleh Bung Karno dengan tujuan menghadang pembesaran PKI waktu itu ya. Tujuannya seperti itu kira-kira itu. Kemudian tahun 71 dia ikut pemilu. Setelah itu digenggam penuh oleh Soeharto gitu ya, sampai terakhir tahun 98. Setelah 98 Golkar baru jadi partai politik, hancur lebur, dinajiskan oleh sekian orang gitu ya. Tapi ternyata dalam pemilu masih juara 2. Dengan suara kalau tidak salah 22%. Itu artinya hebat sekali Golkar itu ya. Akbar Tanjung yang luar biasa ya masa itu ya. 2004 kembali menjadi juara. Itu artinya partai kalau tidak partai hebat itu tidak akan seperti itu gitu ya. Nah, hari ini mereka sedang gonjang-ganjing. Sebagai apa? Sebuah partai yang memiliki sejarah panjang yang telah berkontribusi terhadap bangsa ini, hitam maupun putih katakan seperti itu ya. Rasanya kok kita menyayangkan gitu. Konflik yang sedemikian kelihatannya meruncing gitu ya. Betul. Atau itu bagian dari strategi komunikasi politik. Saya nggak tahu, Mas Tri, Anda melihatnya dari sisi apa nih? Yang pasti gini, kalau dari sisi politisi Golkar itu termasuk politisi yang udah gaek ya, udah pengalaman. Jadi apapun yang terjadi di Partai Golkar sekarang, saya masih percaya, masih melihat bahwa Golkar ada dua kemungkinan sih. Apakah Golkar akan nanti ingin terjadi islah, kemudian mereka tetap kembali memilih, apakah memilih menjadi tetap di oposisi sekarang atau menjadi partai pendukung pemerintah. Tapi jarang sekali sejarah Golkar di luar pemerintah ya. Ini baru pertama. Sebelumnya selalu ke pemerintah. Bahkan di tahun 2004 ketika Golkar belum jadi masuk ke dalam pemerintah, ketika JK jadi JK-nya diketumkan jadi ketua umum, maka dia masuk ke pemerintah. Bisa nggak terulang seperti itu? Bisa saja terulang hal seperti itu karena loyalis Yusuf Kala di Golkar tentu masih ada. Artinya dan banyak orang-orang yang dekat dengan JK juga masih ada. Pilihannya ya masih ada dua pilihan, oposisi atau kembali ke pemerintah. Tapi JK sendiri kan belum memberikan respon, masih dalam tataran menghimbau agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. Apakah sebenarnya JK juga menurut Anda, Mas Budi, melihat peluang untuk kembali masuk dalam Golkar sebagai bagian dari partai pemerintah nantinya untuk memecah koalisi? Kalau sampai hari ini upaya JK untuk kembali menjadi ketua umum katakan seperti itu tidak kelihatan ya. Karena sudah jadi wapres, kelihatan seperti akan netral, memberi JK sekarang beda dengan JK 2004. Itu kelihatan seperti itu. Sekarang lebih yang bermain, lebih kubunya Agung Laksono menurut saya. Bahwa itu mungkin direstui oleh JK, sangat mungkin. Karena faktor JK masih cukup kuat kan di sini kan. Jadi dan iming-iming untuk masuk kekuasaan itu kan sangat menggoda Golkar gitu ya. Yang selama ini selalu ada di pemerintahan. Betul. Ini sekarang diiming-imingi, sehingga saya kira sangat kalau kita bicara syahwat politik ya, Mas Tri ya, ini berada di posisi legislatif atau di eksekutif tentu lebih menggiurkan dalam posisi eksekutif gitu kan. Tapi faktor eksternal atau internal kan yang sebenarnya lebih banyak berpengaruh terhadap konflik yang sekarang dialami Golkar? Saya kira lebih ke strategi internal Golkar ya. Bagaimana Golkar itu mau memposisikan diri secara jangka panjang. Karena ketika Golkar mengambil posisi di pemerintahan, seperti ini misalnya bergabung ke pemerintah, yang terjadi adalah seperti mungkin pemerintahan 5 tahun terakhir ketika dia bergabung dengan kubu SBY misalnya. Golkar tidak akan menjadi partai yang paling kuat gitu misalnya. Tapi ketika dia memilih di oposisi, dia membangun konsolidasi dari sekarang, kemudian membangun ke daerah misalnya. Seperti PDIP sebelumnya. Mungkin dia akan menjadi partai nomor 1 di 2019. Tapi artinya, belum ada tren Golkar seperti itu? Ada pilihan dua buat Golkar. Apakah mau mengarah ke 2019 sebagai partai pemenang atau dengan kembali ke tradisi menjadi partai pemerintah? Nah, dengan kondisi sekarang sedang terpecah Golkar ini, apa posisi yang akan diambil oleh Golkar menurut Anda kira-kira? Tergantung hasil Munas. Munas yang besok ini? Kalau yang menang kubu Ical, saya kira akan tetap di oposisi. Kalau yang menang kubu Agung Laksono, ya mereka kelihatannya akan ditarik oleh JK ke pemerintahan. Dan jangan lupa generasi muda Golkar banyak yang kemarin-kemarin itu kan memang di kubu mendekat ke pemerintah. Seperti 3 orang yang di Golkar itu dan sebagainya. Berarti banyak yang memang ingin bergabung kembali ke partai pemerintah. Dan kenapa Yoris sekarang?
bagian dari dinamika ya di Golkar. Saya melihat tentaranya Golkar kan Yoris ya. Faktor Yoris ini lebih ke apa namanya bargaining gitu ya. Artinya atau jadi bumper sebenarnya. Ini Agung Laksono yang ingin mengambil peran karena Munas besok kan sebenarnya Munasnya ARB kan. Nah, kalau ARB doang yang Munas dengan teman-temannya, kelompok penekan kan boleh juga gitu. Ya. Kelompok penekan aja menurut saya agar agenda yang disusun oleh Agung Laksono menjadi mulus gitu. Sehingga pakai berbagai cara, namanya politik kan bisa berbagai cara gitu. Cuma bagi Golkar menurut saya agak mengejutkan cara-cara yang katakan berbau preman seperti itu. Gitu. Itulah yang agak mengejutkan dari Golkar, karena Golkar selama ini kan matang sekali sebagai partai program, partai kader. Tapi gitu pasti ada matang sesuatu yang men-trigger sehingga terjadi Golkar seperti sekarang ini. Salah satunya sih kekuatan kubu Abu Rizal Bakri masih sangat kuat memang untuk sampai membatalkan Munas, apakah terjadi atau tidak besok. Itu saya pikir kemarin kekuatan Abu Rizal Bakri masih sangat kuat untuk didobrak. Iya, dan bagi ARB dan kubunya ini adalah pertarungan hidup mati kan sebenarnya kan, untuk tetap berada di oposisi dengan koalisinya atau lepas sama sekali semuanya. Apakah Anda melihat ini sebenarnya faktor ARB-nya yang sangat memiliki peran dominan terhadap Munas besok, bukan Golkarnya loh? Ya, saya kira pengaruh ARB terhadap apa namanya, terutama kalau yang punya suara di Golkar itu kan DPD gitu ya. Pengaruh ARB itu masih sangat besar. Dan kita tahu hampir semua DPD juga mendukung pelaksanaan Munas. Sementara di kubu lain yang ingin menghambat ini butuh cara-cara yang seperti tadi, berbagai cara supaya itu gagal. Dan itu terjadi. Sekarang Munas besok terancam gagal karena pemerintah juga ikut cawe-cawe, kemudian polisi juga bukan mengeluarkan izin dan sebagainya. Bahkan kabar terakhir kan Akbar Tanjung mencoba mempertemukan. Ya, ini kan sudah terjadi kemarin. Sudah artinya tiga tokoh ini sudah bertemu. Sebenarnya kan sudah ada deal-dealan, tapi apa yang membuat akhirnya deal di atas kertas atau secara gentleman agreement itu bisa berubah di tengah jalan? Kemungkinan Munas akan mundur nih. Sudah ada sinyal ya seperti itu, bahwa Munas akan dimundurkan gitu, tidak jadi tahun besok 2015 dan yang kembali ke kesepakatan semula gitu, bahwa bulannya belum ditentukan tapi kelihatan ke kesepakatan semula tahun 2015. Itu artinya secara politik kubu ARB kalah satu step lah katakan dengan dimundurkan gitu. Nah, ini apakah ketika Munas mundur kalah ARB terhadap pelaksanaan Munas bisa jadi sinyal akan kekalahan ARB dalam Munas nanti? Bisa jadi dimundurkan, tapi satu sisi kubu ARB juga menyusun kekuatan konsolidasi segala macam, sangat mungkin menurut saya. Soal siapa yang akan menang, saya kira sulit lah bagi kita untuk melihat sekarang gitu ya. Dan saya melihat ini sebenarnya juga perang konsep ya. Jadi perang strategi. Di Golkar ketika ada dua kubu, masing-masing punya strategi sendiri. Dengan pilihan Golkar ketika kemarin memutuskan menjadi bagian dari KMP dan keluar di oposisi, ini ada strategi di balik itu semua. Dengan mendorong Setia Novanto sebagai ketua DPR misalnya, kemudian setuju dengan KMP untuk membangun koalisi hingga sampai ke daerah, itu ada strateginya. Jadi saya kira di Golkar pun sekarang terjadi perang strategi untuk tetap di oposisi punya, dan strategi masuk pemerintah sama aja dengan yang lain. Dan tentunya teman-teman koalisi oposisi Golkar akan mendukung ARB kan, agar ARB tetap jadi ketua umum sehingga Golkar tetap pada posisinya di koalisi kan. Baik, kita lanjutkan segmen berikutnya Bapak sekalian, pemirsa tetap bersama kami. Berita Satu View akan segera kembali sesaat lagi.